Perkenalkan, nama saya Nyoman Dina Novita Dewi, nomor absen 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama A. Apakah tindakan karyawan tersebut etis? Tindakan karyawan tersebut dapat dianggap etis jika dilihat dari perspektif etika deontologis atau whistleblowing, karena ia mengungkap kebenaran demi kepentingan publik dan integritas. Namun, secara etika perusahaan, tindakan bisa dianggap melanggar loyalitas internal dan kerahasiaan perusahaan. Jadi, etis atau tidaknya tergantung pada sudut pandang etika yang digunakan. Selanjutnya, soal yang pertama B, bagaimana perusahaan sebaiknya melakukan whistleblower? Perusahaan sebaiknya melindungi, menghargai, dan tidak menghukum whistleblower, terutama jika laporan mereka bertujuan mengungkap pelanggaran hukum atau etika. Whistleblower harus diberi perlindungan hukum dan jaminan keamanan kerja agar tercipta budaya kerja yang transparan, jujur, dan akuntabel. Perusahaan juga perlu menyediakan saluran pelaporan internal yang aman dan rahasia untuk mencegah karyawan melapor ke pihak lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 2A, analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Pelanggaran etika dalam kasus ini adalah tindakan mengorbankan kepentingan lingkungan dan kesehatan masyarakat demi efisiensi biaya yang menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pabrik tersebut melanggar prinsip etika yaitu yang pertama ada non-malevolence atau tidak merugikan orang lain. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang ketiga, ada keadilan terhadap masyarakat sekitar. Tindakan ini juga mencerminkan pengabaian terhadap hukum lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih. Selanjutnya pertanyaan kedua B, apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan adalah yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola limbah secara benar. Yang kedua ada melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang ketiga ada mematuhi peraturan dan hukum lingkungan. Serta yang keempat itu ada bertindak etis dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan sosial dan ekologis. Selanjutnya pertanyaan kedua C, rekomendasikan solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan, yang pertama ada membangun instalasi pengolahan limbah atau IPAL sebelum pembuangan. Yang kedua ada menerapkan kebijakan lingkungan perusahaan atau green policy. Yang ketiga, melakukan audit lingkungan secara berkala. Dan yang keempat, ada memberikan pelatihan etika dan tanggung jawab lingkungan kepada karyawan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga A. Apakah praktik tersebut etis? Praktik tersebut tidak etis karena perusahaan membuat klaim yang menyesatkan tanpa bukti ilmiah yang valid. Ini melanggar prinsip kejujuran, dapat merugikan konsumen, dan berpotensi melanggar regulasi iklan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya yang ketiga B, bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini? Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan erat. Perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan jujur dan bertanggung jawab agar tidak merugikan konsumen, sehingga etika menjadi dasar untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga C, apa dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen adalah sangat negatif. Konsumen yang merasa tertipu oleh klaim palsu atau berlebihan akan kehilangan kepercayaan tidak hanya pada produk tersebut, tetapi juga pada merek perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan regulasi perusahaan menurun secara signifikan yang sulit untuk diperbaiki.
Kepercayaan hilang juga berpotensi mengurangi loyalitas pelanggan, menurunkan penjualan, dan menghambat pertumbuhan bisnis di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan yang keempat A. Analisislah apakah tindakan tersebut etis. Tindakan tersebut tidak etis karena melanggar prinsip transparansi dan fairness dalam pengadaan. Memilih vendor berdasarkan kedekatan pribadi tanpa proses tender yang terbuka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, merugikan perusahaan, dan menimbulkan kecurigaan korupsi atau nepotisme. Selanjutnya keempat B, apa risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi? Risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi di risiko etis yang pertama itu ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari karyawan, pemangku kepentingan, dan publik. Dan yang terakhir itu ada ketidakadilan dan diskriminasi terhadap vendor lain yang berkompetensi secara fair. Selanjutnya risiko hukum yang terjadi itu yang pertama ada pelanggaran peraturan pengadaan atau tender yang bisa menyebabkan sanksi administratif. Yang kedua ada potensi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang bisa berujung pada tuntutan pidana. Dan yang terakhir itu ada kerugian finansial bagi perusahaan yang dapat memicu tindakan hukum dari pemegang saham atau pihak yang terkait. Selanjutnya, pertanyaan keempat C. Bagaimana seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini? Perusahaan sebaiknya menyusun kebijakan dengan yang pertama itu ada mewajibkan proses tender yang transparan dan adil. Yang kedua ada menetapkan aturan jelas tentang pengungkapan konflik kepentingan. Yang ketiga ada melarang memilih vendor yang memiliki hubungan pribadi tanpa evaluasi objektif. Yang keempat ada menerapkan mekanisme pengawasan dan audit rutin. Dan yang terakhir itu ada memberikan pelatihan etika kepada karyawan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.